Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin seperti biasa ada salah satu subscriber yang mengirimkan link video di DM Instagram Nasihat Ulama 99 yang ketika saya buka ternyata video tersebut membahas tentang Wahabi yang membid'ahkan sholawat al-khalifatu kepada para sahabat di dalam sholat tarawih. Jadi gerakan kelompok Wahabi ini kalau menurut mereka pribadi, mereka itu tujuannya untuk mengembalikan ajaran Islam ke dalam bentuk yang murni dan memperkuat kembali keimanan umat Islam dengan cara menolak segala bentuk kemusyrikan, bid'ah dan kesesatan dalam praktik keagamaan. Itu menurut mereka. Namun meskipun memiliki tujuan yang kelihatannya mulia, kelompok Wahabi ini juga seringkali memiliki pandangan yang sempit dan seringkali juga gagal dalam memahami konsep-konsep keagamaan yang lebih kompleks. Mereka ini cenderung mengambil tindakan ekstrim dalam menegakkan prinsip-prinsip keagamaan mereka, seperti misalnya menolak keras keberadaan makam-makam para wali dan tanda-tanda keagamaan yang mereka anggap itu sebagai bentuk penyembahan berhala, membid'ahkan maulid, tahlil, ziarah kubur, tawasul, zikiran bersama, dan lain-lain. Selain itu, pandangan dan wawasan sempit dari kelompok Wahabi ini juga dapat dilihat dari kecenderungan mereka dalam menolak dialog ilmiah dengan ulama-ulama NU atau ulama-ulama aswaja. Dan kalaupun dialog itu benar-benar terjadi, seringkali mereka ini juga tidak pernah menang argumen. Mereka sangat mudah untuk dipatahkan argumennya. Kalau yang belum melihat video dialog antara NU aswaja dengan kelompok Wahabi ini, bisa dilihat di YouTube, ada kok videonya. Nah ini, bisa dipilih, silahkan nanti diputar. Seperti halnya video yang tadi dikirimkan di DM Instagram Nasihat Ulama 99, di situ kan dia mempermasalahkan, katanya Wahabi itu mempermasalahkan bahwa lafaz ala khalifatul ula hingga ala khalifatul rabi'ah yang diucapkan biasanya itu kan di salah-salah salat tarawih, yang mana itu adalah sebenarnya pujian kepada para sahabat. Itu kan juga dibid'ahkan oleh kelompok Wahabi ini, dan itu cuma salah satu dari banyak amaliyah lain yang juga dibid'ahkan oleh mereka. Dengan gampangnya mereka membid'ahkan itu semua tanpa tahu latar belakang sejarah sebelumnya. Jadi lafaz ala khalifatul ula yang dibaca di sela-sela salat tarawih itu sebenarnya adalah lafaz yang dibuat saat dulu masuknya ulama-ulama Syiah ke Indonesia pada masa lalu. Ulama Syiah pada saat itu lagi gencar-gencarnya menyebarkan doktrin bahwa sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah orang yang terkutuk, dan seharusnya kata mereka orang yang menjadi khalifah pengganti Nabi setelah Rasulullah meninggal adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar, dan juga bukan Utsman. Oleh karena itulah mereka para Syiah ini sangat membenci para sahabat Nabi tersebut. Selain itu, para Syiah dulu itu juga sangat berusaha mempengaruhi siapa saja yang menjadi pemimpin mereka agar membenci para sahabat tersebut. Dakwah Syiah telah mulai menyebar ke Indonesia. Ulama Syiah telah mempunyai banyak pengikut di berbagai daerah pada saat itu, hingga kekhawatiran pun muncul di kerajaan Mataram pada waktu itu karena ajaran Syiah ini yang membenci para sahabat tersebut dapat mempengaruhi dan menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, muncullah inisiatif dari kerajaan Mataram untuk memperkuat akidah masyarakat dengan cara menambahkan bacaan-bacaan di luar sholat tarawih berupa puji-pujian dan penegasan bahwa sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sahabat Nabi yang diridhoi oleh Allah. Kalimat itu ditambahkan agar ajaran sesat Syiah yang mengutuk para sahabat tidak dapat lagi disebarkan dan berkembang. Jadi dengan demikian masyarakat akan menjadi sadar dan semakin kuat dalam akidahnya yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni yang dianut oleh kerajaan Mataram pada saat itu. Dan perlahan puji-pujian kepada para sahabat yang berawal dari kerajaan Mataram ini pun akhirnya menyebar ke seluruh negeri dan terus dilestarikan hingga saat ini. Jadi kurang lebih begitulah sejarahnya kenapa sholawat dan pujian untuk para sahabat itu dibuat di salah-salah sholat tarawih dan tujuan mulia di balik itu semua. Nah ini mungkin yang Wahabi itu nggak paham, atau mungkin karena mereka juga nggak baca sejarah. Dan kurang lebih ya begitulah pendapat saya tentang hal ini. Jika ada kekurangan ataupun mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar.